Apakah yang kamu pikirkan saat mendengar kata tatanan? Rasanya sebagian besar dari kita bakal langsung kebayang sama Lord Rangga yang suka ngomongin kekaisaran Sunda Empire dan tatanan dunia. Kalau bukan, paling kita mendengarnya dari film Star Wars. Tapi tahukah kamu, apakah yang dimaksud dengan tatanan politik atau tatanan dunia? Salah satu buku political science yang paling penting di abad ke-20 adalah Political Order in Changing Societies, karangan Samuel P. Huntington. Orang-orang kebanyakan tahu Huntington dari buku Clash of Civilization, tapi buku ini yang sebenarnya lebih relevan untuk semua zaman. Dalam buku tersebut, Huntington menekankan pentingnya tatanan, ketertiban, order di dunia ini. Tanpa ketertiban, kita tidak akan bisa mempersiapkan diri untuk masa depan. Ketertiban ini begitu penting, sampai-sampai Huntington menulis, manusia bisa memiliki ketertiban tanpa kebebasan, tetapi mereka tidak bisa memiliki kebebasan tanpa adanya ketertiban. Salah satu contoh terkini negara yang tidak memiliki ketertiban adalah Somalia, di mana ada begitu banyak panglima perang alias penguasa daerah yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Saat para penguasa rebutan kekuasaan, rakyat Somalia hidup dengan menderita. Mereka selalu berada di bawah ancaman, perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Permasalahan ini juga bikin rezim Orde Baru berusaha membuat tatanan baru pasca runtuhnya rezim Orde Lama, yang digambarkan sebagai masa penuh ketidakstabilan di Indonesia. Buat apa bisa bebas kalau lapar dan miskin? Menurut para pemimpin Orba, rakyat Indonesia cuma ingin hidup sederhana. Inilah yang harus dicapai pemerintah dengan cara apapun. Masalahnya ada berbagai jenis ketertiban dan tatanan yang bisa diterapkan. Nah, terus kita harus pilih yang mana? Tatanan feodalisme yang mengistimewakan para bangsawan jelas tidak cocok bagi masyarakat modern, khususnya di abad ke-20. Tatanan kolonial atau penjajahan juga jauh dari ideal, karena selalu diwarnai oleh rasisme, ketimpangan sosial, dan eksploitasi di semua bidang. Yang bukan cuma tak bisa diterima oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, tapi tak bisa diterima oleh rakyat lokal. Di dunia yang tengah berubah akibat bom atom, adanya TV dan berbagai teknologi lain, tatanan masyarakat pun juga ikut berubah. Saat terjadi perubahan inilah, agen-agen komunisme mulai menyelinap masuk. Komunisme menawarkan tatanan negara yang bukan cuma baru, tapi juga anti penjajahan. Bahkan bisa dibilang, anti sama bangsa barat. Yup, Uni Soviet nggak dianggap sebagai negara Eropa Barat, walaupun orang-orang Rusia sebenarnya juga orang bule. Bahkan lebih jauh, komunisme menawarkan tatanan dunia yang diklaim berdasarkan iptek, tatanan yang bersifat ilmiah, edukatif, dan sebagainya. Gak heran bukan, ada banyak tokoh-tokoh nasional di negara kita yang juga kagum dan memperjuangkannya agar diterapkan di Indonesia. Apalagi tatanan baru ini, dibarengi dengan bantuan dana, pelatihan, dan yang paling penting, persenjataan dari Uni Soviet. Biarpun jauh dari kata ideal dan memiliki kelemahan fundamental, tatanan ini benar-benar baru pada saat itu, sehingga kesannya tidak tercemar oleh dosa-dosa penjajah. Sebaliknya, para pentolan komunis lokal biasanya terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka pun banyak yang tertarik dan akhirnya bergabung ke kubu Soviet dan menerapkan komunisme serta varian lokalnya. Hal lain yang menarik buat negara-negara yang baru merdeka ini, komunisme prakteknya adalah tatanan politik dan ekonomi yang terpusat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah, seperti politik dan ekonomi, diatur oleh elit-elit partai komunis. Hal ini sangat menarik, karena rata-rata negara yang baru lepas merasa bahwa bangsa mereka menderita dan tidak maju karena dijajah oleh asing. Hal inilah yang harus berubah saat kaum Bumiputra yang berkuasa. Padahal salah satu sifat dasar manusia, terutama politikus, adalah ingin berkuasa dan menggunakan kekuasaan tersebut. Para politikus juga sering menganggap dirinya sebagai kaum elit yang lebih terdidik dari mayoritas rakyatnya. Lebih tahu, lebih paham, bahkan lebih pintar. Jadi, daripada membiarkan rakyat yang masih bodoh itu merusak negara, lebih bagus kalau semuanya diatur oleh para elit ini kan? Apalagi kalau ada masalah, tinggal menyalahkan pihak asing seperti Amerika Serikat dan penjajah yang tidak suka melihat bangsa kita mandiri, tidak suka melihat bangsa kita senang, dan maunya terus menghisap darah dan keringat kita. Kan secara definisi, paham komunisme memang seperti itu. Semua masalah di dunia itu adalah salah eksploitasi dari kapitalis. Setelah memeluk paham komunisme, negara-negara baru ini praktis menjadi satelit Uni Soviet. Militer Soviet bisa menggunakan bandara dan pelabuhan dari negara tersebut.
dinas intelijen Soviet bisa membangun jaringan negara tersebut untuk memata-matai tetangga dari negara tersebut. Dalam kasus Kuba, USSR bahkan bisa membangun pangkalan rudal nuklir yang langsung mengancam tanah air Amerika Serikat. Oke, itu semua faktor di luar USSR. Bagaimana dengan di dalam negeri Soviet sendiri? Bukannya rakyat Soviet sudah mengalami langsung semua kelemahan fundamental komunisme? Bukannya sebelum perang, Stalin malah menjagal puluhan juta rakyatnya setelah mengharamkan semua agama dan kritik? Apakah rakyat Soviet sudah lupa betapa susahnya hidup di negeri mereka pada saat itu? Apa negeri yang rakyatnya sudah demikian takut dan benci pada para pemimpinnya itu bisa menjadi kekuatan utama di dunia? Manusia itu adalah makhluk terbatas kekuatannya, terbatas kemampuannya, dan yang paling pasti terbatas perhatiannya. Perang Dunia Kedua adalah perang paling mengerikan yang pernah terjadi dalam sejarah Rusia, yang begitu menyiksa. Jadi kemenangan yang didapat terasa begitu menyegarkan dan begitu memuaskan. Kita harus ingat bahwa di masa Perang Dunia Kedua, saat Uni Soviet melawan Jerman di front timur, pasukannya tidak bertempur sendiri. USSR mendapat banyak dukungan dari negara barat yang dikenal dengan Lend-Lease, yang perannya sering dikecilkan Stalin dan para pejabat Soviet. Mereka mengatakan berbagai dukungan program ini nggak dipakai di garis depan. Namun di balik layar, Uni Soviet sebetulnya mengakui peran Lend-Lease memberi kesempatan bagi industrinya untuk berkonsentrasi membuat tank, pesawat terbang, dan lain-lain. Sementara kawat duri, kabel telepon, makanan kaleng, dan barang-barang remeh tapi penting juga dipasok oleh sekutu. Inilah benefit keterbukaan yang didapat oleh Uni Soviet di Perang Dunia Kedua, yang sedikit banyak mempengaruhi dan mengubah mindset-nya. Semua sinisme dari masa sebelum perang sirna terlupakan bagikan sihir anime. Optimisme, bahkan idealisme, memenuhi hati rakyat Uni Soviet. Kalau mengalahkan Nazi Jerman aja kita sanggup, apa sih yang nggak mungkin kita lakukan? Itu pikir mereka. Tentu saja mereka punya alasan untuk optimis. Gerbong demi gerbong kereta api membawa pabrik-pabrik yang dijarah dari Jerman dan Manchuria tidak henti-hentinya mengalir masuk dalam Uni Soviet. Begitu pula ratusan ribu tentara lawan yang tertangkap dengan muka suramnya. Dari Jerman, di tahun 1945 saja, 450.000 gerbong kereta api digunakan untuk mengangkut mesin pabrik, buku antik, piano, karya seni, patung, dan jarahan-jarahan lain. Dari Manchuria, pasukan USSR menjarah mesin industri dan perlengkapan kereta api senilai 1,36 miliar dolar saat itu. Bukan cuma materi saja yang diangkut, sekitar 2,8 juta serdadu Jerman yang tertawan juga diangkut ke USSR dan dijadikan pekerja paksa. Semuanya adalah modal penting untuk pembangunan Uni Soviet selanjutnya. Walau begitu, semua ini sebenarnya tidak terlalu berdampak. Sejarawan R. Davis menghitung bahwa semua ini pada akhirnya hanya menyumbang 1,5% dari GNP USSR. Para tahanan perang Jerman ini dikirim ke kem-kem kerja paksa yang sebagian besar berada di Siberia. Kem-kem ini kemudian dikenal sebagai Gulag. Di sana terdapat lebih dari 350.000 tahanan Jerman yang tewas akibat disiksa. Semua tahanan Jerman yang selamat dipulangkan ke Jerman antara tahun 1950 sampai 1956. Selain harta jerahan dan tahanan perang, mengalir masuk juga berbagai ilmuwan dan tukang ahli dari Jerman dan Jepang yang tertangkap oleh Tentara Merah. Paling mencolok adalah para insinyur dan ilmuwan roket Jerman yang membantu Soviet mengembangkan industri ruang angkasanya. Berkat bantuan mereka, penelitian roket USSR yang dihentikan Stalin sebelum Perang Dunia Kedua bisa dimulai ulang dengan sangat cepat. Di bagian sebelumnya, sudah dibahas pentingnya bom atom dan bom nuklir. Roket pun penting sebagai metode pengantar bom tersebut ke wilayah lawan dan menempatkan satelit di orbit bumi. Seperti yang kita tahu, Stalin sangatlah paranoid. Salah satu ketakutannya adalah negara-negara non-komunis akan menyerang Uni Soviet seperti yang dilakukan oleh Jerman. Militer yang kuat kemudian dianggap sebagai solusi untuk menangkis ancaman tersebut. Namun saat militer Soviet kuat, Stalin malah takut bahwa militernya akan mengkudetanya. Apalagi, ia memiliki kenangan buruk tentang Mikhail Tukhachevsky yang punya dendam pribadi kepada Stalin. Karena Stalinlah yang menolak memberikan bantuan pasukannya saat berperang melawan Polandia. Alhasil, sifat paranoid Stalin kembali menggila. Jenderal-jenderal yang berjasa dalam memenangkan perang, seperti Zhukov,
malah dipinggirkan atau dihajar sampai babak belur, seperti Novikov, sang pemimpin Angkatan Udara. Paranoia Stalin juga membuatnya mencurigai semua serdadu yang ditawan oleh Jerman. Diteruskan para dokter USSR yang dicurigai hendak mencelakakan dirinya. Begitu parahnya sifat paranoia, sampai-sampai Stalin tidak menyukai Komintern, yang ia anggap bisa membuat negara-negara komunis lain bersatu menentang keinginannya. Baginya, jauh lebih baik mengecilkan peran Komintern agar bisa berurusan dengan negara-negara komunis kecil ini satu persatu. Sementara itu, produksi pangan masih tidak mendapat perhatian berarti. Sebagian besar sumber daya dipusatkan ke bidang militer. Akibatnya, berbagai bencana kelaparan kembali melanda USSR dimulai dari musim panas tahun 1946 hingga 1948. Kelaparan terhenti bukan karena perbaikan kebijakan, tetapi karena perbaikan cuaca. Beruntung bagi rakyat USSR, pembantaian besar-besaran seperti di tahun 1930-an tidak kembali terjadi. Stalin, sang diktator paranoid, tewas setelah tersungkur di genangan air kencingnya sendiri akibat serangan stroke di tahun 1953. Penerusnya, Nikita Khrushchev melonggarkan banyak operasi yang dilakukan oleh pendahulunya. Khrushchev bahkan memulai proses destalinisasi untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang dibuat Stalin. Intinya, setelah matinya Stalin, operasi dan kebrutalan negara Uni Soviet berkurang drastis. Khrushchev memprioritaskan pengadaan pangan. Impor pangan dilakukan untuk mencegah kelaparan dan meningkatkan harga pangan dari para petani. Membuka lahan baru di Siberia dan Kazakhstan, mengimpor barang-barang yang dibutuhkan petani, menurunkan pajak pertanian, dan lain-lain. Perubahan ini mencegah terjadinya kelaparan massal seperti di era Stalin. Kedua, secara umum Khrushchev bahkan mencoba melakukan liberalisasi di berbagai bidang. Terkenal dengan nama pencairan Khrushchev, sensor yang diterapkan di USSR berkurang banyak, tahanan politik dilepasin, kamp kerja paksa Gulag dikosongkan, dan lain-lain. Berbagai produk konsumen seperti mesin cuci, mesin jahit, kosmetik, parfum, dan lain-lain mulai diproduksi dan dijual untuk mengurangi beban kerja wanita Soviet. Rakyat miskin mulai diberikan kebebasan untuk pindah dari kampung mereka, di mana saat itu pemerintah komunis melarang rakyat miskin pindah dari kampung halamannya. Yang paling mengejutkan di bawah kekuasaannya adalah rakyat Soviet diizinkan untuk terbang ke luar negeri. Rumah susun yang terkenal dengan nama Khrushchevka juga dibangun secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal rakyat Uni Soviet. Selain itu, kebebasan berseni juga didorong habis-habisan. Pertanyaannya, mengapa ia sampai melakukan semua ini? Apakah yang membuatnya lebih pragmatis dibandingkan rezim sebelumnya? Bukankah Khrushchev dulunya adalah komisaris politik yang kerjanya marah-marah kalau ada yang nggak sesuai dengan komunisme? Waktu itu Khrushchev tidak sendirian. Elit partai komunis juga menyadari bahwa ekonomi Soviet masih tertinggal jauh, sementara rakyat Soviet masih miskin dan kelaparan, tapi militernya malah menjadi semakin garang. Kenyataan ini membuat Khrushchev berujar bahwa keselamatan Uni Soviet dan sosialisme tidak tergantung pada jajahan kecil di Eropa Timur atau China, tapi pada Amerika Serikat. Maksudnya, cuma berdamai dengan Amerika Serikat, Uni Soviet bisa mengalihkan perhatian dan sumber dayanya dari pembangunan militer ke pembangunan lain seperti pertanian. Setelah pembangunan tersebut terjadi, USSR bisa menunjukkan kekuatan ekonominya di dunia internasional. Liberalisasi adalah cara Khrushchev untuk membangun ekonomi Soviet. Intinya, ia berusaha mengganti tangan besi Stalin dengan kebebasan dan kemakmuran, walau program-program ini harus diakui masih jauh dari kata ideal. Misalnya di bawah rezim kekuasaannya, desentralisasi ekonomi yang dilakukannya baru berupa pemindahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, belum sampai membuka peluang individu untuk berwirausaha, seperti masa akhir kekuasaan Lenin. Rumah-rumah susun Khrushchevka masih terlalu kecil. Tingkat konsumsi dan kesejahteraan rakyat Soviet masih di bawah Amerika Serikat. Produktivitas daging dan susu rakyat USSR di tahun 1958 saja cuma sekitar separuh rakyat Amerika Serikat, bahkan turun jauh dibanding sebelum Perang Dunia Pertama. Begitu pula produktivitas gandum di tahun 1963 masih di bawah 50 tahun sebelumnya. Kekangan kebebasan berseni masih ada, misalnya novel Dr. Zhivago masih dilarang terbit. Pasukan dan polisi Soviet juga masih membantai rakyat yang protes. Namun tak bisa dipungkiri juga,
kekangan otoriter seperti yang diterapkan Stalin telah berkurang sangat jauh. Bila proses ini diteruskan, bisa jadi dalam beberapa puluh tahun ke depan, ujungnya adalah keterbukaan pemerintah kepada kritik dan masukan semua orang, yang ujungnya adalah tumbuhnya ekonomi USSR. Semua faktor di atas kemudian mendongkrak kekuatan USSR di dunia. Makanya banyak kalangan yang merasa bahwa secara militer, secara ideologi, dan secara politik, Uni Soviet berhasil menjadi negara adidaya. Sayangnya, semua kenyataan tersebut tidak memecahkan masalah fundamental komunisme. Pencairan Khrushchev dihentikan setelah Nikita Khrushchev didepak dari pucuk pimpinan Partai Komunis tahun 1964. Lahan pertanian yang dibuka di daerah Siberia dan Kazakhstan ternyata jauh dari kata produktif, hingga produksi panen kembali turun setelah turunnya Khrushchev. Persenjataan nuklir canggih tak ada artinya saat ekonomi mandek dan rakyat lapar. Kebuntuan ekonomi ini juga terulang di negara-negara komunis lain yang membuat semua kalangan mempertanyakan kesahihan dari komunisme, membunuh semua optimisme yang ada di dalam maupun luar negeri. Operasi terhadap semua kritik tidak menyelesaikan masalah, cuma menguburnya dan membuat masalah tersebut tidak terselesaikan. Nggak heran negara adidaya USSR di akhir dasawarsa 1980-an mengalami kebangkrutan total. Ini membuktikan gagalnya ideologi komunis yang sempat mendominasi sebagian dunia. Status adidaya memang pantas dimiliki USSR selama paruh kedua abad ke-20 karena militernya. Sayangnya, militer tersebut tidak didukung oleh ekonomi dan oleh bidang-bidang lain. Setelah Mimin membahas mengenai keunggulan USSR yang bikin dia meraih status negara adidaya dan mampu bersaing dengan negara sehebat Amerika Serikat, menurutmu faktor-faktor apa aja sih yang membuat USSR harus hancur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.